Dalam setiap pileg terdapat 50% petahana yang tidak terpilih kembali. Ini terjadi di Senayan, di provinsi maupun di kabupaten kota. Nah, mereka yang tidak terpilih kembali biasanya mereka mengabaikan 3 hal ini. Apa 3 hal tersebut? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kembali dengan Bonggas Chandra, Coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas sebuah fakta dan fenomena yang menarik, di mana dari satu pemilu ke pemilu lainnya, biasanya hanya sekitar 50% kandidat petahana yang terpilih kembali. Kenapa seperti itu? Kami melihat bahwa paling tidak seorang petahana mengabaikan 3 hal ini. Walaupun dia memiliki basis massa yang jelas, mereka memiliki popularitas yang jelas, mereka memiliki program-program, mereka memiliki dana yang lebih jelas untuk menjaga konstituennya, tapi ternyata mereka gagal. Nah, Politician Academy melihat mereka abai terhadap 3 hal ini. Dan kalau Anda ingin terpilih kembali, jangan abai dengan 3 hal ini. Yang pertama, mereka abai untuk menjaga tim ses dan konstituen mereka. Jadi kita perlu tahu semua dan tentu kita sadari bahwa kita tidak mungkin maju sendiri. Kita membutuhkan tim ses sebagai perpanjangan dari sang caleg untuk mempromosikan dan bergerak menghimpun konstituen-konstituen yang ada untuk memilih dia. Nah, permasalahannya biasanya berkaitan dengan tim ses. Setelah pileg berlalu, kemudian tim ses dibuang begitu saja. Ya, ini tentu saja menimbulkan sakit hati, menimbulkan perasaan yang tidak enak di antara tim ses Anda sendiri. Artinya, Anda tidak boleh melupakan jasa mereka. Bagaimanapun juga Anda bisa menang karena ada tim ses Anda. Oleh karena itu, betul bahwa Anda tidak bisa mengajak semua orang untuk bergabung di dalam katakanlah tenaga ahli atau sebagai tim ses Anda, tetapi Anda perlu menjelaskan kepada mereka langkah-langkah berikutnya yang Anda lakukan dalam konteks menjaga konstituen itu seperti apa, sehingga kemudian mereka dilibatkan atau berpartisipasi dalam konteks menjaga konstituen itu. Tidak harus dibayar dengan gaji bulanan atau insentif tertentu, tetapi paling tidak mereka harus diajak berembuk tentang rencana kegiatan Anda selama 5 tahun berikutnya. Juga yang sering dilupakan adalah konstituen. Kita sering mendengar bahwa banyak caleg yang setelah terpilih tidak pernah kembali lagi kepada daerahnya, kepada wilayahnya. Mereka bahkan jarang melakukan kunjungan kerja, mereka jarang mendengarkan aspirasi lagi. Mereka bahkan tidak menggelontorkan program-program ke dapil mereka. Ini menyedihkan sekali, ya. Setiap anggota parlemen mereka mendapatkan dana tertentu dalam konteks kunjungan kerja. Nah, Anda harus memaksimalkan kunjungan kerja ini. Mungkin Anda sibuk, mungkin tidak semua kunker Anda bisa hadiri, tetapi dananya ada dan dana itu berasal dari pajak yang disalurkan melalui APBN kepada Anda semua. Oleh karena itu Anda harus maksimalkan. Kalau Anda tidak bisa hadir, Anda harus utus tim ses Anda untuk tetap mendengarkan aspirasi, untuk tetap turun, untuk tetap melancarkan program-program yang bermanfaat bagi konstituen Anda. Jadi jangan putus tali silaturahmi dan tali komunikasi dengan mantan tim ses Anda dengan konstituen-konstituen Anda kalau Anda ingin terpilih kembali dalam pileg berikutnya. Yang kedua, caleg abai dengan pemetaan politik. Nah, ini menyedihkan sekali ya, karena mereka kemudian terpilih tapi kemudian mereka tidak mengevaluasi hasil suara yang didapatkan. Biasanya setelah terpilih kemudian mereka udah euforia, kemudian menyiapkan bagaimana menjadi anggota dewan tanpa kemudian mengevaluasi kembali peta suara yang mereka miliki. Nah, padahal peta suara ini akan sangat penting untuk Anda kemudian mengelola program, menjaga hubungan tadi dengan konstituen Anda, dan kemudian untuk menyiapkan strategi Anda di pileg berikutnya. Jadi, saya banyak melihat
caleg-caleg petahana, caleg-caleg yang terpilih, kemudian tidak peduli bahkan dengan suara yang sudah dihasilkan di dalam proses kompetisi pileg tersebut. Mereka kemudian mengabaikan dan tidak melihat bagaimana tim-tim yang ada sudah bekerja. Mereka tidak mengevaluasi strategi mana yang berhasil dan mana yang tidak. Mereka tidak mengevaluasi basis mereka ada di mana, kemudian basis lawan atau kompetitor ada di mana. Itu diabaikan setelah mereka menang begitu saja. Padahal ini sangat fatal menurut saya, karena potensi data dari peta suara Anda itu akan sangat menentukan pergerakan Anda selama 5 tahun, termasuk untuk memenangkan kembali pileg di periode berikutnya. Yang ketiga, caleg petahana yang gagal biasanya mereka abai terhadap strategi yang baru. Mereka berpikir bahwa kalau mereka sudah menang di 2019 atau bahkan 2014 atau sebelumnya 2009, mereka berpikir bahwa dengan cara yang itu mereka tetap akan bisa menang kembali di dalam periode pileg berikutnya. Padahal saya sering katakan bahwa pileg 2024 itu adalah pileg yang berbeda dari sebelumnya. Pemilu serentak di mana pilpres, pileg, dan pilkada dilakukan di tahun 2024 itu adalah sejarah baru dalam kepemiluan di Indonesia. Artinya arenanya berbeda, settingnya berbeda, konstituennya juga berbeda. Kalau Anda masih mempergunakan strategi yang lama, Anda akan tertinggal dan bisa sangat mungkin untuk tidak terpilih kembali. Kita lihat dengan pesertanya sudah baru. Mungkin betul ada partai-partai yang memenuhi parliamentary threshold di Senayan, tetapi ada banyak partai-partai baru juga. Tentu saja ada kandidat-kandidat dan kompetitor-kompetitor baru. Belum kita berbicara mengenai setting pilpres yang berbeda, di mana ini sudah melewati 10 tahun dari pemerintahan Pak Jokowi. Kita akan memilih calon presiden baru. Efek dari ekor jas atau sering disebut sebagai kotel efek itu juga sangat berpengaruh terhadap pileg nanti. Belum kita berbicara mengenai calon pemilih Anda. Berapa banyak first time voters di daerah Anda? Berapa banyak pemilih perempuan baru di daerah Anda? Berapa banyak mereka yang kemudian menjadi golput di daerah Anda? Apakah Anda sudah memetakan itu semua? Kemudian yang berikutnya, kalau kita berbicara mengenai strategi, di 2024, milenial dan Gen Z itu berada di dalam posisi atau di angka 60%. Dan di angka 60% itu, Anda harus paham bagaimana cara menggerakkan mereka untuk kemudian mau memilih Anda. Kalau Anda masih pakai pendekatan yang konvensional, saya yakin Anda tidak akan terpilih kembali. Nah, demikian 3 hal yang membuat caleg petahana tidak terpilih kembali atau gagal. Mereka abai dengan 3 hal tersebut. Oleh karena itu, pesan bagi Anda yang incumbent, jangan abai dengan 3 hal tersebut, di samping hal-hal lainnya yang Anda harus perhatikan, dan semoga apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Anda. Demikian dari Politician Academy, dan salam perubahan.